Imigrasi cekal pihak yang terlibat kasus korupsi Hasto. TNI Angkatan Udara bantu pelaksanaan MBG di tengah keterbatasan akses. Tradisi ziarah kubur jelang bulan suci Ramadan. Tak diberi uang, preman aniaya pedagang es di Tangerang. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Andi. Pagi. Kembali berjumpa ya di pagi Kembali hari berjumpa ini ya. Setelah sekian purnama ya. Akhirnya kita tandem lagi. Dan tentunya juga di bulan suci Ramadan ini banyak sekali tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang dan juga sesudah bulan suci Ramadan, di mana masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong untuk berziarah ke kerabat, keluarga dan juga guru. Ya, menjelang Ramadan juga biasanya kan ada pertemuan keluarga untuk saling memaafkan seperti itu, dan juga selain berbagai tradisi masyarakat Indonesia menjelang bulan Ramadan, yang masih menjadi bahan perbincangan adalah bagaimana Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menjadi tersangka di kasus Harun Masiku yang secara sudah resmi 6 tahun lamanya ya. Betul, secara resmi kemarin ditahan oleh KPK, dan pihak imigrasi juga tadi seperti headline yang kami sampaikan adalah mulai melakukan pencekalan beberapa nama yang kemungkinan diduga terlibat dalam kasus Hasto Kristianto. Dan juga informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana kuasa hukum dari Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini memastikan bahwa penahanan yang ditujukan kepada kliennya bersifat substansial. Meskipun keputusan ini ditetapkan KPK, pihaknya akan melawan melalui berbagai proses yang ada, serta mengkaji secara hukum terhadap kebebasan Sekjen PDIP tersebut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto melalui konferensi persnya di Gedung KPK Jakarta secara resmi menetapkan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang menjerat dirinya pada kasus suap pergantian antar waktu DPR RI pada 2019 lalu. Konfirmasi disampaikan Setio usai lembaga anti rasuah tersebut berhasil merangkum dan menyatukan seluruh bukti yang dimiliki atas Hasto Kristianto. Melalui penetapan ini, Hasto ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari ke depan. Masa waktu tersebut akan digunakan pihak KPK untuk mencari bukti kuat lain untuk memberi keterangan lebih jelas terhadap penahanan Hasto. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1. Setelah keterangan tersebut, kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, merespon keterangan resmi KPK dengan pertanyaan dan kekhawatiran yang segudang. Menurutnya, pihak KPK belum memberikan informasi lebih detail terkait maksud dari penahanan ini. Kalau mengenai bukti permulaan perkara ini, tidak ada satupun yang dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Jadi sekali lagi, saya yakin betul bahwa kami khawatir bahwa mereka justru tidak mempunyai bukti permulaan mengenai dua perbuatan itu. Meskipun ditahan, pihak kuasa hukum Hasto segera mengumumkan tindak hukum yang ditempuh setelah dilakukan kajian hukum mendalam ke depannya, yang mana seluruh hal tersebut dilakukan demi bebasnya Sekjen PDIP tersebut. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Aldi, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga meminta KPK untuk menyelidiki keluarganya. Di hadapan awak media, Jokowi pun merespon santai pernyataan-pernyataan Hasto tersebut dengan mempersilahkan untuk memeriksa keluarganya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa jika terdapat bukti hukum yang kuat, pihak manapun termasuk keluarganya dapat diperiksa.
Jokowi menambahkan bahwa pernyataan yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan berbagai tuduhan sudah sering muncul. Jokowi juga menegaskan kesiapannya untuk diadili jika ada dasar hukum yang jelas untuk menjeratnya. Tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adili juga Jokowi diadili gimana? Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Sebelumnya Hasto Kristianto menyatakan bahwa penahanannya oleh KPK menunjukkan sikap lembaga tersebut yang dianggap tidak adil. Ia berkeyakinan bahwa keluarga Jokowi juga harus diperiksa. Meski demikian, Hasto tidak merinci lebih lanjut pernyataan tersebut. Adapun di KPK, Hasto dijerat sebagai tersangka atas 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK, pihak imigrasi juga melakukan pencekalan terhadap sejumlah orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas Safar Muhammad Kodam membenarkan hal tersebut. Namun dirinya tidak merinci secara jelas nama-nama yang dimaksud. Ditemui di area kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai Badung, Bali, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Safar Muhammad Kodam, membenarkan jika sejumlah orang sudah dicekal berkaitan dengan kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sayangnya Safar tidak menyebutkan satu persatu nama-nama tersebut dengan alasan tidak ingin salah karena tidak membawa data. Pihak imigrasi akan terus mengawasi terkait perlintasan orang-orang tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya nggak hafal ya, tapi sudah. Beberapa yang lainnya juga dicekal Pak, karena ada yang lagi nggak Pak nama-nama yang dicekal? Beberapa ada. Siapa aja atas namanya? Nggak hafal, saya nggak boleh. Ada berapa itu Pak yang dicekal Pak? Yang terkait dengan kasus itu Pak, dengan perkara itu? Iya. Ada berapa orang? Saya nggak hafal. Itu apakah termasuk yang atas nama Doni yang dibilang pengacara itu? Tapi nanti kalau diperlukan Pak Dirwasdak akan berikan datanya. Kita nggak bawa data, takut salah. Sejak kapan itu dicekal? Sudah semenjak dinyatakan sebagai tersangka, beberapa hari setelah dinyatakan sebagai tersangka. Kalau yang dicekal lainnya itu sebagai apa Pak? Ada lawyer atau apa? Nanti ya pastinya ya, saya harus lihat data. Daripada salah. Safar Muhammad Kodam juga tidak merinci secara jelas jabatan orang-orang yang dicekal pasca penahanan Hasto Kristianto. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Usai Sekjen PDIP resmi dimantapkan untuk ditahan, pimpinan KPK memastikan langkah ini tidak ada unsur personal seperti unsur politik. Penahanan tersebut dilaksanakan usai memiliki sejumlah bukti yang mengarah kepada Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu pada 2019 lalu. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan bahwa penahanan yang ditetapkan pihaknya kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Harun Masiku tidak dipolitisasi. Menurutnya langkah ini ditempuh untuk menegakkan keadilan di tanah air. Usai pemeriksaan yang dijalani Hasto Kristianto selama 8 jam bersama kuasa hukumnya, lembaga anti rasuah tersebut akan ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan ataupun pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut. Pada keterangan resmi KPK, Setio mengungkapkan kasus Sekjen PDIP tersebut telah melewati seluruh proses hukum yang berjalan dengan aturan main yang berlaku. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali. Gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK telah dipatenkan selama 20 hari ke depan, di mana dalam waktu ini KPK akan terus mencari bukti-bukti lain guna menghadapi proses gugatan yang akan dilakukan. Dari Jakarta, Max Azizul Aldi, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini bungkam saat ditanya keikutsertaannya dalam agenda retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bersama kepala daerah lain yang baru dilantik. Usai melayat ke rumah duka mantan Menpan RB Syafruddin di Petogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat siang,
Pramono hanya menjawab terkait meninggalnya mantan Wakapolri tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung bungkam saat ditanya keikutsertaannya dalam agenda retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bersama kepala daerah lain yang baru dilantik. Ketika ditanya awak media, Pramono langsung bergegas masuk ke mobilnya. Sebelumnya, Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri telah menginstruksikan semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retreat di Akmil Magelang. Mas ikut retreat, Mas? Apa ikut retreat hari ini, Pak? Apa ikut retreat nggak, Pak, hari ini, Pak? Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Budi Satriojiwandono merespon keputusan sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Ya, menurutnya retreat ini merupakan momen penting yang bertujuan untuk menyelaraskan cita-cita bersama, memperkuat koordinasi, dan membangun sinergi pemerintahan demi mewujudkan di daerah masing-masing. Usai dilakukan pelantikan di Istana Kepresidenan, ratusan kepala daerah mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang untuk menyatukan visi dan misi sebelum memimpin daerah masing-masing. Namun sejumlah kepala daerah dari PDIP memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh partai. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Budi Satriojiwandono menyatakan bahwa para kepala daerah harus bekerja untuk seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang politik. Menurutnya, kolaborasi antar kepala daerah merupakan hal krusial dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Budi berharap para kepala daerah dapat meletakkan kepentingan publik di atas segala pertimbangan politik. Saya rasa semoga seluruh kepala daerah yang kemarin baru dilantik, tentu kami mengucapkan selamat dan selamat bertugas. Saya rasa berkumpulnya para kepala daerah ini sangat baik ya untuk menyelaraskan cita-cita bersama, untuk bersama-sama saling berbagi pengalaman-pengalaman dan mungkin apa saja yang bisa dilakukan secara kolaboratif ke depan. Jadi saya mengucapkan selamat sudah dilantik dan semoga acara retreat di Magelang berjalan dengan baik. Anda soal pengamat yang bilang seharusnya partai itu bisa membedakan mana yang urusan partai, mana yang urusan untuk kepentingan masyarakat. Kepala daerah kan bekerja untuk rakyat. Itu yang saya barusan sampaikan kan, kepala daerah ini terpilih dan mereka akan mewakili seluruh rakyat, bukan cuma mereka yang memilih dia, tapi mereka yang juga tidak memilih dia. Dan itu mungkin saja ada yang berbeda partai dan saya rasa para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih kemarin sama-sama mempunyai niat yang baik untuk memajukan rakyat di daerahnya masing-masing dan saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran kepala daerah sebagai pelayan rakyat dan pentingnya menjaga persatuan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat dalam pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa para kepala daerah yang terpilih adalah pelayan rakyat yang memiliki tanggung jawab besar untuk membela dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada. Ia mengingatkan bahwa meskipun para pemimpin daerah berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap berada dalam satu keluarga besar Nusantara yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Acara pelantikan ini menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk berkomitmen dalam menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Ya, Andi dan juga pemirsa, di mana 961 kepala daerah kemarin saja baru resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana juga Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk mengembangkan tugasnya dengan sangat baik dan juga membuktikan kepada yang telah memberikan amanat dan juga kepercayaan masyarakat Indonesia seperti itu ya. Dan kita ketahui juga ada beberapa dari kepala daerah yang tidak mengikuti retreat, tapi dari Budi Jiwandono juga mengatakan bahwa ini memerlukan keselarasan di situ ya. Kita melihat di mana kepala daerah seluruhnya ini harus bersinergi, bisa mengenal satu sama lain dan juga bisa mengetahui bagaimana tugas-tugas yang seharusnya dilakukan. Betul, banyak pihak yang menyayangkan sikap dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang melarang kepala daerahnya yang berasal dari partainya untuk ikut retreat yang diselenggarakan oleh pihak istana. Tentunya retreat ini merupakan seperti wajah dari Presiden Prabowo Subianto karena seperti mencoreng dari muka presiden karena melarang, karena banyak sejumlah pihak dan juga pengamat menyatakan bahwa urusan partai dengan urusan pemerintahan ini adalah sebuah hal yang berbeda seperti itu ya. Dan kita harapkan nanti tentunya ini informasinya masih standby di sekitar lokasi Magelang. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang menahan Megawati Soekarno Putri terlepas dari kasus dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, tapi kita harapkan semoga kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan bisa segera untuk bergabung dengan kepala daerah lainnya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Betul, terlepas dari ada beberapa dari kepala daerah yang tidak diperbolehkan untuk ikutan retreat di Magelang di Jawa seperti itu Andi dan juga pemirsa, tapi juga kita melihat seluruh kepala daerah yang mengikuti retreat, wajah-wajah ceria, penuh dengan semangat dan juga jiwa patriotik ini juga sangat diacungi jempol. Ya, baik pemirsa, berbagai informasi lain yang akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Dewan Pemimpin Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadlizon menegaskan bahwa regenerasi petani harus segera dilakukan untuk menjamin masa depan sektor pertanian Indonesia. Dan juga Fadlizon sempat menyebutkan acara Sekolah Tani 2 merupakan langkah strategis untuk menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Untuk mendorong minat anak muda terhadap sektor pertanian, Pemuda Tani Indonesia menyelenggarakan Sekolah Tani 2 sebagai wadah edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda dalam mengelola pertanian secara modern. Ketua Umum DPN HKTI Fadlizon menekankan pentingnya perubahan pola pikir agar pertanian tidak lagi dianggap sebagai profesi tradisional, melainkan sebagai sektor yang memiliki masa depan cerah dengan teknologi dan juga inovasi. Tak hanya itu, Fadlizon juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki keberpihakan yang kuat terhadap petani. Hal itu terlihat dari berbagai program dan kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani. Tentu saja merupakan bagian yang penting, terutama dalam proses regenerasi para petani. Kita membutuhkan tenaga-tenaga muda di sektor pertanian, dan dengan hadirnya Pemuda Tani Indonesia ini, kita ingin semakin banyak para pemuda kita mau berkiprah di sektor pertanian. Karena usia petani kita ini semakin tua ya, rata-rata di atas 50-an tahun. Karena menjadi petani dan bekerja di sektor pertanian dianggap kurang memberikan insentif, terutama dari sisi penghasilan. Nah, ini yang harus diubah mindset ini, apalagi dengan
keberpihakan pemerintah sekarang ini terhadap petani dan sektor pertanian. Dari Jakarta, Ciana Bila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Marwarar Sirait ini menekankan seluruh pengembang rumah harus melaksanakan audit. Audit dilakukan guna mendapatkan dan menjaga komposisi bangunan rumah yang berkualitas bagi masyarakat. Menuju program prioritas pemerintah yakni pembangunan 3 juta rumah di tanah air, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan seluruh pengembangan rumah dalam program 3 juta rumah pemerintah saat ini akan melaksanakan audit. Langkah ini sebagai bentuk penyaringan bangunan rumah yang berkualitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan audit ini akan dilakukan agar masyarakat mendapatkan rumah impian dari pengembang yang bertanggung jawab memberikan rumah berkualitas. Hal ini diungkapkan Ara saat melangsungkan forum pertemuan bersama para pengembang rumah di Gedung Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman. 3 juta itu membangun rumah dan merenovasi rumah, itu satu. Kedua, itu bukan target saya, target Presiden. Ya, tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi, ya Mbak ya. Kalau gitu boleh diperinci lagi nggak Bang? Yang bangun rumah sama yang renovasi itu berapa persen sama berapa persen? Ya kita bisa sampaikan kepada publik, totalnya itulah yang menjadi target kami. Ya. Tapi belum dibagi presentasinya berapa ya? Itu kan berproses. Kan ini bilang peta jalan ya kita proses. Apakah dulu punya peta jalan dapat dari BI? Nah, Lebih dalam melalui langkah audit ini, Ara mengatakan seluruh pengembang rumah tidak perlu takut untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan jika tidak tersangkut ke dalam praktik merugikan. Dari Jakarta, Max, Juru Kamera, Azizul Aldi, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pihak Pertamina Patraniaga mengaku stok nasional BBM dan LPG untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2025 masih terpantau aman. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifat Siahaan saat melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Komisi 12 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang kemarin. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifat Siahaan menjelaskan kenaikan permintaan LPG untuk kebutuhan selama bulan Ramadan dan Lebaran 2025 tersedia sebanyak 6,7%. Sementara itu untuk Pertamax sebanyak 16,7%. Dan untuk produksi BBM jenis lainnya dari Pertamina naik sebesar 14,9%. Sedangkan aftur untuk BBM penerbangan naik 5%. Rifat juga menambahkan untuk tim Satgas selama masa Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 sudah mulai bertugas sejak 17 Maret hingga 13 April 2025. Izin melanjutkan dari Pertamina Patraniaga, kami akan menyampaikan informasi dan hal-hal yang perlu kami update terkait dengan rencana untuk menjamin pasokan BBM dan LPG menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa prediksi arus mudik di Hari Raya Idul Fitri itu akan mulai terjadi di sekitar tanggal 28 Maret atau sebelumnya. Untuk itu kami menyampaikan bahwa Satgas Ramadan dan Idul Fitri itu akan kami mulai di tanggal 17 Maret hingga tanggal 13 April, yaitu 2 minggu sebelum Hari Raya dan 2 minggu setelah Hari Raya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah menjamin stok dan juga harga pangan masih dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dari hasil rapat koordinasi terkait harga pangan dan operasi pasar menyimpulkan keterangan terkait dengan ketersediaan sembako khususnya beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok sembako termasuk beras masih dalam kondisi aman dan melebihi kebutuhan nasional. Andi mengungkapkan stok beras di Perumbulok saat ini mencapai 2 juta ton, menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Andi mengimbau seluruh pengusaha, produsen, hingga importir untuk menjual harga pangan di bawah harga eceran tertinggi, sesuai arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Rakortas dan rapat bersama seluruh pihak terkait hubungannya harga pangan operasi pasar di bulan suci Ramadan. Kita simpulkan stok bahan pangan 9 bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup. Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar. Kemudian kami meminta, ini sangat penting, yang kedua adalah
meminta kepada seluruh pengusaha, khususnya bahan pangan, produsen maupun importir, itu menjual harga bahan pangannya di bawah HET, harga eceran tertinggi. Ada pengalaman tahun sebelumnya itu ada yang menjual di atas HET. Tahun ini arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tidak boleh menjual di atas HET. Kemudian yang kedua, operasi pasar dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bukan saja di Jakarta. Yang ketiga, harga minyak goreng, ini yang menarik, demo, insya Allah mudah-mudahan di bawah harga sebelumnya tahun lalu. Karena Bapak Presiden minta harga turun, operasi pasar maupun demo tahun ini. Lebih lanjut, Andi Amran menyampaikan operasi pasar akan digelar secara merata di seluruh Indonesia guna memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sulitnya akses ke Provinsi Papua Tengah, TNI AU ini mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan ribuan porsi makanan bergizi gratis ke Kabupaten Intan Jaya. Hal ini dilakukan agar program makan bergizi gratis tetap terlaksana di seluruh pelosok Indonesia. Guna mensukseskan program makan bergizi gratis oleh Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Udara melalui Skadron Udara 8 Lanut, Atang Senjaya mendistribusikan makanan bergizi gratis ke Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter Karakal untuk menjangkau wilayah pegunungan yang sulit diakses melalui jalur darat. Sebanyak 12.100 kg atau setara 6.050 porsi makanan bergizi disalurkan ke pos Sugapa dan juga pos Homeyo dengan dukungan 4 helikopter Karakal. Para penerbang yang juga bertugas sebagai pilot in command meliputi Letkol PNB Adam Hardiman Ali, Mayor PNB Arif Hoirudin, Kapten PNB Randi Kusnandar, Kapten PNB Yogi Pradana dan juga Kapten PNB Adiyat Pramono Sakti. Distribusi MBG telah berlangsung secara berkala sejak Januari 2025 dengan jadwal pengiriman pada 13, 15, 18, dan 29 Januari serta berlanjut pada 1, 8, dan juga 15 Februari 2025. Pendistribusian makanan bergizi gratis merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam mendukung program pemerintah dan juga meningkatkan gizi generasi penerus bangsa. Dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau melalui jalur darat, kehadiran helikopter Karakal memastikan bantuan dapat tersalurkan secara optimal kepada penerima manfaat. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Simpo TV melaporkan. Andi dan juga pemirsa, terkait dengan program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan pada bulan Januari dan ini juga sempat terhambat ataupun sempat tidak berjalan, namun juga kini sudah mulai berjalan di mana seluruh TNI Angkatan Udara juga mendistribusikan seluruh porsi makanan bergizi di Intan Jaya, Papua. Kita melihat banyak sekali masyarakat Papua di sana yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Prabowo Subianto di mana mereka akhirnya bisa mendapatkan makan yang bergizi sesuai dengan nutrisinya, gizinya juga sangat luar biasa. Tentunya ini bisa menimbulkan ataupun membuat anak-anak di Indonesia ataupun di Papua ini bisa konsentrasi jauh lebih banyak lagi. Gizinya terpenuhi seperti itu ya. Dan artinya kalau melihat dari pelaksanaan makan bergizi gratis, memang kalau dikategorikan belum sempurna 100%. Tapi pada hakikatnya adalah ini sebuah program yang baik. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga tentunya harus mendukung segala apapun yang dilakukan oleh pemerintah kalau memang hal itu untuk kebaikan. Hal yang kebaikan, betul. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Kepolisian Polda Jawa Barat melakukan pemusnahan terhadap barang bukti 1 ton narkotika jenis tembakau yang berhasil diungkap beberapa hari lalu di kawasan perumahan elit di lokasi Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan lokasi itu dijadikan sebagai klandestin narkotika, laboratorium atau laboratorium terselubung. Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus memimpin langsung pemusnahan barang bukti 1 ton narkotika jenis tembakau sintetis yang berhasil diungkap oleh jajaran Ditnarkoba Polda Jawa Barat bersama Sat Narkoba Polres Bogor beberapa waktu lalu. Dalam pemusnahan barang bukti itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto, unsur TNI, Kejaksaan Tokoh Agama, dan sejumlah personil kepolisian Polres Bogor mengikuti langsung kegiatan pemusnahan yang digelar di Mako Polres Bogor. Ribuan kilo barang bukti narkoba berbagai jenis pun ikut dimusnahkan seperti narkotika jenis sabu seberat 21 kg, ekstasi sebanyak 19.950 butir dengan berat 8 kg, serta tembakau sintetis dengan jumlah 1 ton dengan nilai 350 miliar rupiah. Barang bukti terkait dengan pengungkapan clandestine laboratory yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Bogor, tentunya bersama dengan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat pada bulan Februari 2025 di wilayah Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, di mana telah diamankan ada 2 orang tersangka atau 2 pelaku. Ya, kemudian di samping itu ada pemusnahan barang bukti narkotika atau narkoba jenis sabu, di mana yang dimusnahkan adalah 16 bungkus plastik klip yang diberi kode A sampai dengan P dengan berat bruto keseluruhan 6.918 gram. Ini juga tentunya ada yang disisihkan untuk pengungkapan pembuktian di sidang. Diungkap oleh Polres Bogor pada bulan Januari 2025 di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan diamankan 2 orang tersangka. Dari pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut, Kepolisian Polda Jabar meringkus 2 orang pelaku terkait klandestin narkotika, laboratorium atau laboratorium terselubung. Namun 2 pelaku lainnya masih diburu oleh polisi. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang suami berusia 33 tahun ditemukan tewas lantaran nekat terjun bebas dari lantai 36 apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum bunuh diri, korban sempat membuatkan surat wasiat yang ditujukan kepada sang istri. Petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Inafis Polres Metro Jakarta Barat melakukan identifikasi terhadap jasad korban yang diketahui berinisial TAW. Pria berusia 33 tahun penghuni salah satu apartemen ternama di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini ditemukan tewas di depan pintu masuk akses pintu masuk apartemen. Diduga korban sang suami yang memiliki istri ini nekat terjun bebas dari lantai 36 apartemen, di mana korban tewas ketika di lokasi kejadian akibat alami luka parah di bagian kepala. Dugaan sementara korban mengakhiri hidupnya karena memiliki masalah internal keluarga, lantaran sebelumnya korban diketahui sempat membuat surat wasiat kepada istrinya. Dari hasil identifikasi dan olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan saat kejadian, kondisi unit apartemen milik korban dalam keadaan terkunci dari dalam. Diambil dari keterangan saksi, ditemukannya surat yang ditulis oleh korban untuk istrinya. Semua saat ini korban sudah dibawa pihak keluarga untuk dilakukan kremasi. Itu suratnya isinya apa sih? Suratnya berisi mengakhiri hidupnya tanpa adanya paksaan atau pihak manapun. Mungkin ada suratan sedihan atau kayak gimana? Tidak ada. Kini jasad korban telah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikremasi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi, seorang karyawan laundry nekat mencuri motor barang roda 3 milik sang majikan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai motor hasil curian yang ia gadai di kawasan Karawang, Jawa Barat berhasil ditemukan pihak kepolisian. Pelaku berinisial IR usia 37 tahun
tak bisa berbuat banyak saat ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Grogol Petamburan di kawasan Cilandak, Jakarta Barat. Tersangka diketahui bekerja sebagai karyawan laundry yang berlokasi di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Lebih lanjut, yang bersangkutan diringkus polisi pasca membawa kabur sepeda motor barang roda 3 yang merupakan kendaraan operasional laundry milik korban yang tak lain merupakan bosnya. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Afis Gumilang menjelaskan, pengungkapan kasus curanmor ini berawal dari adanya laporan korban sang pemilik laundry. Setelah dilakukan rangkaian penyidikan dari hasil keterangan korban dan sejumlah saksi serta olah TKP, pelaku akhirnya berhasil teridentifikasi dari rekaman CCTV. Diketahui pelaku baru bekerja selama 3 hari di usaha laundry milik korban, di mana saat melancarkan aksinya, pelaku mengambil kunci kontak di laci toko beserta STNK dan membawa kabur sepeda motor milik sang majikan. Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi akhirnya berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang digadai pelaku sebesar 8 juta rupiah di wilayah Karawang, Jawa Barat. Setelah barang bukti diamankan, petugas kemudian meringkus pelaku di laundry lain tempat kerjanya yang baru di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka nekat melakukan aksi pencurian tersebut akibat terdesak kebutuhan ekonomi. Awalnya tersangka ini baru 3 hari bekerja sebagai karyawan di usaha laundry Mr. Clean milik korban yang beralamat di TKP. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar jam 02.50 WIB, tersangka mengambil kunci kontak motor VR dari dalam laci toko laundry. Selanjutnya, tersangka berjalan kaki menuju motor VR yang diparkir tidak jauh dari toko laundry milik korban. Kemudian tersangka menghidupkan sepeda motor VR dengan menggunakan kunci kontak motor VR. Setelah itu tersangka membawa pergi sepeda motor VR tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah. Selanjutnya korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Grogol Petamburan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 dari unit reskrim Polsek Grogol Petamburan dapat informasi bahwa tersangka bekerja di toko laundry di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah itu anggota unit reskrim datangi toko laundry tempat tersangka bekerja sekarang. Kemudian tersangka berhasil diamankan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa STNK, kunci kontak, dan sepeda motor barang roda 3 merek VR. Sementara polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang lagi yang diketahui menerima gadaian motor hasil curian tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijebloskan ke Jeruji Besi Polsek Grogol Petamburan dengan sangkaan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Di kesempatan yang sama, pasca jumpa pers, petugas kepolisian langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban sang pemilik laundry. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, gara-gara tak diberikan uang saat memalak, sekelompok preman di Peninggalan Ciledug, Tangerang, Banten menganiaya seorang pedagang ST. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merusak dan menjarah uang dagangan korbannya. 2 orang preman yang menggunakan sepeda motor ini tiba-tiba saja menabrak gerobak pedagang ST di sebuah minimarket Jalan Sunan Gunung Jati, Peninggalan, Ciledug, Tangerang, Banten. Tak hanya menabrak gerobak ST, para pelaku juga turut menganiaya penjualnya. Sebelumnya, salah seorang pelaku yang merupakan juru parkir di minimarket tersebut meminta sejumlah uang terhadap korban. Namun, karena baru membuka lapak dagangannya dan belum ada keuntungan lebih, korban akhirnya menolak. Kesal tak dituruti keinginannya, pelaku yang diketahui bernama Reza Fahlevi ini memanggil rekannya dan juga memukuli korban. Pelaku menyeret korban hingga ke jalanan dan memukuli bersama 3 orang rekan pelaku yang datang menyusul. Korban sendiri berusaha kabur namun akhirnya tetap menjadi bulan-bulanan para pelaku. Tak hanya itu, pelaku yang merupakan warga sekitar juga menjarah uang dagangan korban. Selain itu, pelaku juga merusak gerobak soto yang ada di sebelahnya lapak dagangan ST. Usai kejadian, Reza, 1 dari 4 pelaku, berhasil diamankan sejumlah bukti seperti senjata tajam dan juga uang 200.000 hasil perampasan pelaku disita polisi. Menurut polisi, Reza merupakan residivis kasus pencurian yang baru menghirup udara bebas 2 bulan lalu. Hingga saat ini masih 1 pelaku yang diduga sebagai pencurian dan kekerasan atas nama inisial R. Untuk motif sendiri, sementara dia itu residivis yang beberapa bulan yang lalu sudah bebas dari tahanan terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Berarti udah sering melakukan kejadian kayak gini?
Ya, untuk informasi dari masyarakat demikian. Apalagi setelah keluar dari penjara itu, di masyarakat mulai dia reseh dan meresahkan masyarakat. Akibat kejadian ini, korban menderita luka serius kepala dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Meski sudah pulih, namun korban masih trauma untuk berjualan kembali. Kepolisian sektor Ciledug sendiri masih mengejar 3 orang pelaku lain yang kini masih dalam daftar pencarian orang. Sementara untuk pelaku yang diamankan dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi premanisme ini masih terus marak yang terjadi di Indonesia, Andi dan juga pemirsa. Ini kita harus berwaspada, harus juga hati-hati, di mana ternyata ini faktanya seorang pelaku ini memang 2 bulan yang lalu sempat ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan dan juga hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia. Dan ini juga kembali lagi dia ketika bebas dari udara penjara, ini menghirup udara segar lagi, tapi malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Salah satunya itu menganiaya korban dengan alasan tidak diberikan uang. Padahal korban ini belum saja berjualan dengan mendapatkan uang seperti itu. Ini sangat disayangkan aksi yang juga keji seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak dicontoh oleh masyarakat Indonesia lainnya. Ya, dan kita mendukung pihak kepolisian, khususnya kalau dalam kasus ini adalah Polsek Ciledug, untuk terus masif melakukan patroli demi mencegah tindakan premanisme. Karena juga rekan kita saat di Ciledug kemarin beberapa bulan yang lalu juga mengalami aksi premanisme, dan kita apresiasi juga bentuk dari kepedulian dari Polsek Ciledug, bentuk dari pertanggungjawabannya telah menangkap para pelaku yang sudah melakukan aksi premanisme, dan hampir kita harapkan 2 minggu lamanya dan kita harapkan dalam kasus ini juga yang melakukan pemalakan terhadap pedagang, yang tentunya pedagang ini juga bekerja untuk keluarganya, ini bisa dilindungi oleh pihak kepolisian. Bisa dibersihkan semuanya ya, para pelaku yang ada di Indonesia ini yang melakukan kejahatan, semoga segera bisa dibersihkan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sukses menggelar Maratua Run yang juga digelar di Pulau Maratua. Gelaran pertama kali ini juga sebagai ajang untuk mempromosikan wisata bahari Indonesia. Peserta Maratua Run bukan hanya pelari dari dalam negeri, namun juga para pelari internasional. Bahkan pelari asal Kenya mendominasi garis finish. Pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik melepas langsung peserta Maratua Run 2025. Perhelatan yang telah ditunggu-tunggu ini berhasil menarik perhatian ribuan pelari dan pecinta alam. Tak hanya dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari berbagai negara. Warga Maratua juga tampak antusias mendukung para pelari dari segala usia yang berlomba di kelas 5 km dan 10 km untuk sampai ke garis finish. Maratua Run 2025 menggabungkan konsep olahraga, pariwisata, dan budaya alam satu acara. William Nyarondia Morwabe berhasil keluar sebagai pemenang Maratua Run kategori 10 km Open Internasional Putra. Pelari asal Kenya ini mengaku kagum dengan keindahan Pulau Maratua.
Peserta lain yang berasal dari berbagai daerah juga turut mengapresiasi acara ini. Acara ini juga menjadi salah satu upaya untuk menambah daya tarik Pulau Maratua sebagai wisata premium Kalimantan Timur. Dari Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Koordinatoriat Wartawan Parlemen sukses menggelar KWP Cup Mini Soccer 2025 di lapangan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Dan juga dalam kegiatan tersebut, wartawan lintas Des Liputan bertanding sepak bola untuk memperebutkan total hadiah senilai 12 juta rupiah. Kompetisi bola yang digelar oleh Koordinator Wartawan Parlemen di lapangan Gedung DPR Jakarta berlangsung sangat meriah dan sengit. Dalam kesempatan ini, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan mengatakan, ajang KWP Cup 2025 digelar sebagai ajang silaturahmi antara wartawan lintas des. Peserta dalam pertandingan tersebut diantaranya yakni wartawan dari tempat penugasan yang berbeda, mulai dari politik, hukum, olahraga, sampai hiburan. Gelaran KWP Cup diharapkan dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan antar wartawan. Meski berbeda asal media, para wartawan diharapkan tetap menjadi satu kesatuan. Teman-teman di KWP ini biasanya bikin kegiatan yang rutin sebelum-sebelumnya, yaitu hanya diskusi mingguan, yaitu hari Selasa terkait legislasi, kemudian hari Kamis terkait dengan dialektika demokrasi. Nah, semakin kesini kita semakin memperbanyak kegiatan. Salah satunya adalah KWP Cup atau Mini Soccer. Ini bagian daripada kita ingin bersilaturahmi, membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan semua teman-teman wartawan yang ngepost di berbagai tempat, yang ngepost di des-des yang berbeda. Makanya di sini ada yang backgroundnya teman-teman yang meliput di hiburan, olahraga, politik, hukum. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini, membangun kekeluargaan. Ajang KWP Cup juga diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kompetisi ini juga menyalurkan donasi yang untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali dan sekitarnya silih berganti untuk mendatangi sejumlah tempat pemakaman umum, salah satunya TPU Islam Wanasari Maruti, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar, dan juga untuk melakukan tradisi nyekar atau ziarah kubur ke makam keluarga. Selain membersihkan makam keluarga, peziarah juga menaburkan bunga di pusara serta memanjatkan doa. Nyekar atau ziarah kubur merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan mayoritas umat muslim di kota Denpasar, Bali sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tidak mengherankan sejak Minggu pagi, peziarah silih berganti berdatangan untuk ke tempat pemakaman umum di kota Denpasar, salah satunya TPU Islam Wanasari Maruti, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar. Begitu tiba di makam keluarga atau kerabat dekatnya, peziarah langsung membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh sekitar makam. Tak ketinggalan, anggota keluarga kemudian bersama-sama menyirami pusara dengan air wewangian, serta dengan khusyuk membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di depan makam keluarga atau kerabatnya. Menurut peziarah, tradisi ziarah kubur ini senantiasa rutin dilaksanakan, terutama pada hari-hari besar Islam seperti jelang memasuki bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga diajak mengikuti tradisi ini agar turut serta mengirim doa kepada sanak keluarga atau leluhur yang telah mendahului mereka. Selain merekatkan hubungan keluarga, momentum ini juga sekaligus mengingatkan leluhur kepada generasi penerus keluarga. Kita biasanya di sini menyebutnya nyekar. Nyekar itu dalam artian untuk menghormatin orang tua kita yang sudah tiada. Jadi kita di sini mengenang tradisi puasa itu berkaitan sama orang tua. Sebagian orang setiap tahun, Pak, tapi kalau tiang regulari, maksudnya tiap minggu, tiap hari kalau sempat libur kerja itu mungkin ziarah ke makam orang tua aja. Tapi jelang bulan puasa ini memang rutin seperti itu? Sebagian besar orang sih yang muslim itu ada mungkin berziarah ke sini juga. Mungkin apa aja mungkin yang doa yang dipanjatkan? Standar doanya, Pak, untuk muslim biasanya ya Al-Fatihah gitu ya, ada yang baca Al-Quran juga kayak gitu sih. Tapi kalau tiang sih biasa untuk almarhum orang tua sih doa-doa aja yang disarankan sama agama aja. Gitu.
Iya. Apa aja nih kelengkapan yang dibawa ini? Ini beli di depan Pak, beli di depan sambil sedekah juga sih. Di depan untuk bunga-bunga aja. Ya kangen gitu Om, terus buat ngirim Al-Fatihah, Yasin gitu, biar tenang di sana. Aktivitas ziarah kubur di TPU Islam Wanasari Maruti sudah mulai ramai sejak pekan lalu. Setiap hari perziarah yang datang jumlahnya mencapai ratusan orang dan puncaknya diperkirakan pada H-1 atau sehari jelang pelaksanaan bulan suci Ramadan. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, edukasi keselamatan berlalu lintas di Hari Operasi Keselamatan 2025, Satlantas Jakarta Barat ini memberikan helm secara gratis bagi para pemotor yang juga kedapatan tak mengenakan helm saat berkendara di jalan. Langkah persuasif ini dilakukan petugas sebagai langkah antisipasi guna menekan resiko kecelakaan lalu lintas di jalan yang dilatar belakangi akibat pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat bersama Jasara Harja menggelar operasi keselamatan 2025 di ruas jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Satu persatu pengguna jalan yang kedapatan melanggar lalu lintas diberhentikan oleh petugas. Terlihat dari pantauan di lokasi, pelanggaran lalu lintas tersebut didominasi oleh para pengendara motor yang tak mengenakan helm saat berkendara di jalan. Namun di hari operasi keselamatan kali ini, petugas lebih mengedepankan langkah persuasif dan juga humanis. Para pelanggar yang terjaring operasi tidak diberikan sanksi, melainkan lebih ke upaya edukasi, di mana para pelanggar diberikan himbauan untuk tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan mereka sendiri dan juga pengguna jalan yang lain. Selain itu, petugas juga memberikan helm secara gratis. Wakapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Arsya Kadafi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kampanye tertib berlalu lintas yang bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara di jalan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan yang mayoritas terjadi akibat dari pelanggaran itu sendiri. Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas dan juga terkait dengan kedisiplinan masyarakat dalam mengendarai kendaraan. Harapannya dengan kegiatan Operasi Keselamatan 2025, khususnya dengan kegiatan pemberian helm gratis pagi hari ini, masyarakat bisa berkendara dengan baik, selamat, dan juga lancar sampai dengan tujuan. Diharapkan dengan adanya operasi keselamatan yang digelar pihak kepolisian ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ternyata masih banyak warga Jakarta yang belum menaati aturan lalu lintas, salah satunya adalah menggunakan helm ya, Andi dan juga pemirsa. Ini di mana Satlantas dari pihak Jakarta juga melakukan melakukan penanganan seperti itu ya, juga asosiasi dan juga memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat Indonesia ketika memanggil orang-orang yang tidak memakai helm, tidak untuk ditilang, tapi untuk diberikan edukasi dan juga diberikan sebuah pembelajaran pentingnya untuk menggunakan helm untuk juga memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengendara lainnya. Betul, langkah ini dilakukan pihak Polri patut kita apresiasi ya, karena selain untuk memberikan rasa edukasi terhadap para rasa aman juga. Betul, para pengendara, tapi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan pernah takut terhadap pihak kepolisian. Karena kalau kita melihat kadang kan kalau razia kita takut motor goyang nanti malah kecelakaan. Tapi siapa tahu di depan kita dikasih helm gratis. Kayak yang berita tadi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai helm gara-gara untuk bisa diberikan helm gratis ya. Betul sekali, apalagi sekarang menjelang Ramadan kan. Sabtu ini penuh berkah, betul, Sabtu ini udah mulai taraweh kan. Mungkin keselamatan menjadi utama karena untuk tentunya untuk menyambut bulan Ramadan, semoga kita semua dalam kondisi sehat seperti itu. Dan juga ini yang diharapkan oleh pemerintah dan tentunya dari pihak kepolisian, makanya diberikan edukasi dan juga langkah-langkah persuasif untuk para pelanggar yang tidak menggunakan helm. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Andi Razaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.